Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sani Sopranita dengan NPM 227006026. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas artikel ilmiah ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati, SPD MHU, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Perancangan Mini CNC Plotter menggunakan Arduino Nano dan 28 BYJ strip 48 stepper motor untuk tanda tangan otomatis di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya. Mari kita mulai pada bagian abstrak. Proses penandatanganan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Tasikmalaya masih manual menggunakan tangan. Tentu ini sangat melelahkan jika banyak sertifikat tanah PTSL yang harus ditandatangani. Tujuan dari pembuatan alat mini CNC plotter ini adalah untuk mengurangi rasa lelah para pegawai dan untuk mempercepat proses penandatanganan sertifikat tanah. Metode penelitian yang saya gunakan antara lain observasi, studi literatur, perancangan. Alat mini CNC plotter dirancang menggunakan 3 buah stepper motor sebagai penggerak pada sumbu X dan Y. Berdasarkan hasil pengujian mini CNC plotter, sudah berjalan dengan baik, namun belum sempurna, masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi. Sampai sini, apakah teman-teman sudah paham dan mempunyai gambaran tentang apa yang sudah saya bahas? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Pendahuluan. Pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional atau BPN melaksanakan program dari pemerintah yaitu Program Prioritas Nasional seperti percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Apa itu PTSL? PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Adapun target PTSL yang harus dicapai sekitar 9 juta bidang tanah. Berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan, tepatnya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya, saya melihat bahwa para karyawan atau pejabat terlihat seperti kelelahan dalam menandatangani sertifikat tanah PTSL, yang banyak bahkan bisa mencapai ribuan. Untuk mempercepat proses penandatanganan sertifikat tanah dan mengurangi rasa penat menandatangani berkas sertifikat tanah PTSL dalam jumlah banyak, maka dari itu, penulis berinisiatif untuk membuat suatu alat mini CNC plotter yang dapat memudahkan pegawai dalam menandatangani sertifikat tanah dengan cepat dan efisien. Nah, kajian pustaka. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, agar teman-teman memahami istilah-istilah yang nanti akan muncul, saya akan memberikan beberapa pengertian, antara lain, apa itu alat mini CNC plotter? Nah, jadi, mesin mini CNC plotter ini pada dasarnya ada mesin 2,5 sumbu dengan 3 motor stepper pada sumbu X dan Y, serta sumbu Z. Mesin mini CNC plotter dapat menggambar atau menulis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Memberitahu mesin apa yang harus digambar membutuhkan jenis kode khusus yang disebut kode G. Nah, apa itu G-code? G-code adalah bahasa pemrograman mesin CNC, ya, G adalah singkatan dari geometri. Ini adalah format alfanumerik yang digunakan sistem untuk memberitahu bagian mana yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu 28 BYJ strip 48 stepper motor. Ini adalah gambaran 28 BYJ strip 48 stepper motor, merupakan motor stepper 4 press dengan suplai tegangan 5 volt. Stepper motor ini berfungsi sebagai penggerak pada sumbu X dan Y. Dan yang ketiga ini adalah gambar Arduino Nano. Arduino Nano adalah papan microcontroller kecil, lengkap, dan support penggunaan breadboard. Kemudian yang keempat yaitu input or output expansion shield extension board, merupakan pelindung ekspansi input or output untuk Arduino Nano. Nah, kemudian yang kelima yaitu kabel jumper.
Kabel jumper merupakan kabel elektrik dengan pin konektor pada kedua ujungnya yang dapat digunakan untuk menyambungkan dua komponen bertenaga Arduino tanpa harus menyolder. Kemudian yang keenam yaitu Vertex Aspire, yaitu aplikasi untuk merubah file gambar yang tadinya JPG menjadi file G-Code. Dan yang ke-7 yaitu Universal G-Code Sender, adalah aplikasi berbasis Java yang memungkinkan pengguna mengirimkan kode G ke mesin yang didukung oleh CNC atau Computer Numerical Code. Nah, lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah observasi, melakukan pengamatan pada sebuah instansi kantor pertanahan nasional mengenai permasalahan atau kendala apa yang sedang dihadapi oleh instansi tersebut. Dan yang kedua yaitu studi literatur, dan yang ketiga adalah perancangan. Ini adalah gambar dari desain perancangan sistem mini CNC plotter. Pertama dimulai dengan konversi gambar tulisan di aplikasi Vertex Aspire. Setelah selesai membuat gambar atau tulisan, file akan disimpan dengan format G-code. Selanjutnya, file G-code ini diinputkan ke PC atau smartphone. Kemudian, PC atau smartphone akan memberikan perintah kepada Arduino. Isi G-code diubah menjadi string yang dapat dibaca oleh Arduino. String kemudian dikirimkan ke Arduino untuk diproses hingga string selesai dibaca. Setelah string selesai dibaca, maka stepper motor akan bergerak sesuai dengan perintah. Kemudian ini merupakan desain perangkat lunak. Pada saat semua komponen sudah terhubung, alat ini akan bekerja mulai dari memasukkan source code ke Arduino Nano, setelah itu mengkonversi gambar, setelah selesai disimpan menjadi dalam bentuk file G-code yang dapat dibaca oleh aplikasi yang bernama Universal G-Code Sender yang terhubung ke Arduino Nano melalui PC. Selanjutnya, Arduino Nano menerima daya, mengirimkan sinyal ke IC driver motor ULN 2003AN, mengatur gerak dari stepper motor kiri atau ke kanan. Kemudian, penggerak titik garis bergerak atas dan ke bawah dilakukan oleh servo yang mendapatkan perintah dari Arduino Nano membuat mata pena dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan, membentuk gambar yang sudah dibuat. Untuk menjalankan stepper motor memerlukan daya 9 volt, sehingga diperlukan sebuah power supply. Ini adalah desain perangkat kerasnya. Lanjut ke analisis dan hasil penelitian. Ada dua cara untuk menguji alat mini CNC plotter, yaitu yang pertama pengujian menggunakan aplikasi Universal G-Code Sender. Aplikasi Universal G-Code Sender ini terdapat pada sistem operasi Windows, macOS, Linux. Pada saat pengujian, dilakukan terlebih dahulu konfigurasi step calibration. Konfigurasi step calibration ini sangat mempengaruhi hasil gambar atau tulisan yang akan ditulis di kertas. Ukuran step calibration untuk X-axis 100 step atau milimeter, Y-axis 100 step atau milimeter, dan Z-axis 50 step atau milimeter. Nah, untuk settingnya sendiri, klik pada menu bar machine, kemudian step up wizard, kemudian klik next sampai pada menu step calibration. Dan yang kedua yaitu pengujian menggunakan aplikasi GRBL Controller. Aplikasi ini ada di Android, tersedia juga di Google Play Store. Penggunaan alat mini CNC plotter ini tidak hanya dijalankan melalui komputer, dengan smartphone pun juga bisa. Pastikan X dan Y aksis dan Z aksis berada di posisi 0. Nah, kemudian ini adalah hasil pengujian dari kedua aplikasi tersebut. Analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa hasil menggambar mesin mini CNC plotter untuk menggambar persegi panjang yang simetris dapat dikatakan berhasil. Namun dalam pengujian gambar yang berliku, seperti tanda tangan, gambar Spider-Man, teks, hasilnya masih kurang sempurna atau belum sesuai dengan gambar aslinya. Pada dasarnya, dari kedua cara pengujian ini hasilnya hampir sama. Yang membedakannya yaitu pada penggunaan aplikasi yang digunakan.
jika di komputer menggunakan UGS atau Universal G Code Sender, sedangkan di smartphone menggunakan GRBL Controller. Selanjutnya pembahasan. Nah, untuk menjalankan alat mini CNC plotter ini harus melalui beberapa tahapan. Antara lain, pastikan terlebih dahulu alat mini CNC plotter sudah dirancang. Setelah itu, yang pertama, lanjut mengupload source code ke Arduino Nano melalui aplikasi Arduino IDE. Kemudian konversi gambar menggunakan aplikasi Vectric Aspire. Agar ukurannya sesuai dan presisi, kita atur terlebih dahulu ukuran kertasnya. Untuk lebar 100 mm, untuk tinggi 100 mm, untuk ketebalan 3 mm. Untuk ketebalan bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Titik Z zero position berada pada sudut kiri dan XY datum position berada pada titik sudut kiri atas sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah yaitu install UGS atau Universal G Code Sender. Setelah kita berhasil merubah file JPG menjadi file G-Code, sekarang saatnya untuk mengupload file G-Code tersebut ke Arduino Nano melalui aplikasi Universal G-Code Sender. Pastikan sudah diatur step kalibrasinya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu install aplikasi GRBL Controller di Android. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pada bagian penutup, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan perancangan mini CNC plotter yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mini CNC plotter ini sudah berjalan dengan baik, namun belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi. Salah satunya tingkat akurasi stepper motor yang harus diperbaiki lagi agar mini CNC plotter berjalan dengan baik dan benar. Dan yang kedua yaitu saran yang dapat saya sampaikan untuk peneliti selanjutnya yaitu perancangan mini CNC plotter diharapkan dapat menciptakan inovasi baru agar mini CNC plotter ini bisa menjadi lebih menarik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.